semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel aku. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang baru bergabung, selamat datang. Jadi lagi-lagi aku memperkenalkan diri secara singkat. Jadi channel aku ngebahas tentang bopeng, bekas-bekas jerawat, masa-masa kulit sesuai dengan ranahnya aku, pengalamannya aku. Jadi jika kalian menemukan hal yang tidak sependapat, ya jangan dipermasalahkan, karena apa yang aku bicarakan tentunya berdasarkan dari apa yang aku alami sendiri. Tentunya masih banyak ilmu-ilmu di luar sana, pengalaman-pengalaman di luar sana yang pastinya bertolak belakang, dan apa yang aku ceritakan itu bakal kalian temui dan bikin orang-orang mungkin bingung. Pastinya aku nggak bisa merangkul semuanya, jadi apa yang aku ceritakan, apa yang aku bagikan, jadikan pengalaman buat kalian aja. Mana baik buruknya kalian pilah-pilah lagi ya teman-teman. Jadi aku seorang bopeng fighter yang sekarang masih berjuang untuk menghadapi atau mengatasi gimana sih cara merawat kulit aku yang berbopeng ini, supaya at least bisa tampil lebih sehat, lebih baik ke depannya gitu kan, supaya bopengnya itu nggak tambah parah gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kalian perhatiin, ini bopeng-bopengnya tuh masih ada teman-teman. Jadi kulit-kulit bagian yang gelap-gelap ini itu bopeng semua teman-teman. Jadi muka aku ini udah full banget bopeng, tapi udah deh, nikmati aja. Jadi kali ini aku pengen ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kita pertanyakan, mungkin juga teman-teman pengen tahu. Nah, semoga teman-teman bisa betah nonton video ini kurang lebih 15 menitan untuk bisa memahami atau mendengarkan apa yang pengen aku bagikan ini. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan ini, semoga teman-teman dapat jawaban, dapat gambaran lah istilahnya, supaya kedepannya yang nggak bertanya-tanya lagi sih menurut aku. Pertanyaan tersering tentunya, Kak, bopeng itu bisa hilang nggak sih? Nah, itu aku udah catatin beberapa pertanyaan yang sering masuk ke aku, dan juga aku pribadi ya yang memang sering mempertanyakan itu juga gitu loh. Jadi kurang dan lebihnya nanti teman-teman bisa tambahkan, share juga pengalaman kalian di kolom komentar. Silakan banget, kritik dan saran aku tunggu di kolom komentar kalian ya. Kak, bopeng itu bisa hilang nggak sih? Itu tentunya pro dan kontra sekarang, karena memang banyak sih yang nge-share tentunya, oh bopeng bisa hilang dalam satu kali ini pakai ini aja, oles ini aja udah bisa hilang. Tapi dari sebelum itu bakal aku jadikan pertanyaan terakhir, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang akan aku jabarkan di awal-awal, mungkin teman-teman sudah bisa tahu jawabannya nanti. Jadi kita simpulkan di akhir aja jawaban dari pertanyaan itu. Salah satu pertanyaan yang kadang masuk itu kayak teman-teman sering bertanya, Kak, bopeng aku ini bagian pipi aja, nggak terlalu dalam, baru 1 tahunan gitu, kira-kira bisa hilang nggak? Bisa sembuh nggak? Ada juga yang mungkin, Kak, bopeng aku belum terlalu lama dan juga nggak terlalu banyak, itu bisa hilang. Dan pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang dimana kalian pertanyaan kondisi bopeng kalian itu masih bisa disembuhin atau enggak. Jadi kita sama ratakan dulu nih arti kata sembuh atau dihilangkan ini. Kalau teman-teman yang kalian maksud itu adalah hilang terus kulit sembuh, bener-bener bopeng kita udah, kulit kita balik rata seperti ini, nggak ada bolong-bolongnya, nggak ada pori-pori yang bentukan kayak pori-pori lekukan-lekukan itu, dan yang kalian maksud dengan samar itu berarti dia bopengnya ada tapi yang nggak terlalu kentara kelihatan gitu ya. Jadi kita samain dulu nih bahasa kita ya, supaya nggak ada miskomunikasi gitu kan. Nah, jadi aku akan kasih ilustrasi ke kalian teman-teman. Jadi gini, untuk penyembuhan bopeng sendiri yang terjadi di aku, jadi selama 15 kali treatment yang udah aku hitung secara rutin, ada beberapa hal yang memang mempengaruhi kesembuhan bopeng itu sendiri. Aku sudah share juga ke teman-teman bahwa kesembuhan bopeng itu ada faktor-faktornya. Itu mungkin kalau teman-teman sudah nonton pasti akan nyambung di video ini. Kalian meskipun kita treatmentnya sama, tentu akan respon kulit kita beda-beda. Hasilnya akan beda karena aku kan bopengnya udah lebih dari 10 tahun, nah kalian udah misalnya sekitar 1 tahun. Bagaimana respon kulit kita, nanti aku 10 kali responnya gimana, di kulit kalian itu gimana. Itu bakalan beda-beda. Dan tidak bisa diprediksikan. Dan sepengalaman aku, setahu aku, kalau bekas jerawat itu sudah jadi bopeng, mau dia dalam, mau dia nggak dalam, mau dia bertahun, berbulan, berminggu, kalau dia sudah ngebentuk bopeng, itu bakalan susah untuk dihilangkan. Kalau kalian bertanya dengan menjelaskan kondisi ke kalian ke aku, itu tidak bisa diprediksikan teman. Ya, itu
hanya membuang-buang waktu ketika kalian mempertanyakan itu. Nanti tanya ke dokter juga, dok aku ini gimana ya, kira-kira bisa berapa lama ya ini. Karena seharusnya kalian cari dokter yang tidak memberikan kalian harapan. Jadi nanti nih pasti aku, karena juga gitu kemarin aku tanya, dok ini kira-kira dengan kasus aku ini aku butuh berapa banyak treatment gitu kan. Jadi aku ketemu sama 2 dokter, ada yang bilang 3 kali udah naik bopengnya kak, ada yang bilang oh kita nggak tahu karena bopengnya udah benar-benar penuh, udah banyak juga dan udah dalam juga. Jadi 2 dokter ini sangat mempengaruhi. Nah jadi hati-hati ketemu sama dokter yang nanti bisa memperkirakan kalian bisanya treatment berapa kali ya. Kalian justru sebaiknya mencari dokter yang akan menjawab seperti dokter yang kedua. Kalau ingatkan ke kalian, jangan pernah mempertanyakan itu demi kesehatan mental kalian juga. Aku saranin kalian jalanin aja dulu. Aku bisa kasih kalian jawaban tengahnya. Jadi jawaban tengah yang aku maksud itu adalah kalian at least mau kalian parah, nggak parah, ambillah 5 kali treatment. Aku di 1-10 treatment itu nggak ngerasa apa-apa teman-teman. Tapi wajar. Aku ngerasa wajar karena memang bopeng aku udah parah dan menahun. Udah lebih dari 10 tahun. Jadi aku nggak komplain soal itu. Jadi aku kasih kalian jalan tengah. Jadi kalau kalian memang memperhitungkan nih keuangan kalian, memperhitungkan lain-lain sebagainya, ambil aja 5 treatment. Jadi kalian kan mau hitung-hitungan nih, aku mampu nggak setiap bulan atau berapa bulan aku atur, kalian ambil aja 5 kali. Kalau kalian memprediksikan nih, aku mau berapa kali ya. Jadi aku saranin kalian ambil jalan tengah 5 kali treatment. Mau kalian mempertanyakan bopeng kalian parah, nggak parah, lama, nggak lama, ambil jalan tengah itu. Itu saran dari aku. Semoga ini jawabannya bisa diterima ya. Nah, ini juga pertanyaan paling sering. Treatment mana kak yang paling ngaruh sama kakak? Mana yang paling memberikan efek yang bagus untuk kulit kita? Yang paling ngaruh ke bopengnya? Nah, ada juga yang bertanya, kak, aku laser CO tuh atau dermapen aja? Kalau aku bisa jawab, kenapa nggak dua-duanya, teman-teman? Seperti aku sudah jelaskan juga, sekarang mix treatment, combo treatment itu sudah tersedia. Itu tinggal balik lagi ke kemampuan kita. Jadi kalau kalian bertanya, bingung nih antara banyak banget pilihan, kenapa nggak kalian ambil semuanya? Bisa kak, bisa banget. Nanti kalian tinggal atur sama dokter kalian mau urutannya yang seperti apa, mau gabungin treatment yang mana aja. Itu tinggal kalian obrolin lagi sama dokternya. Nah, kalau misalnya kak aku nggak mampu dong banyak-banyak karena aku juga keuangannya terbatas. Nah kalau teman-teman terbatas keuangan, soal keuangan dan memikirkan soal keuangan juga, pilihan satu-satunya saran dari aku adalah ambil treatment yang memang cocok di kocek kalian, yang bisa kalian sanggupi per bulannya atau per berapa kali kalian mau kasih jarak kalian treatment. Udah beres. Karena intinya apa? Intinya itu konsisten. Udah itu aja. Bukan mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kalian pun mau maksain skin booster 5 juta per bulan, kalian nggak mampu, besok 2 bulan depan, bulan berikutnya kalian nggak mampu ya. Untuk apa gitu? Jangan berpikir kalau satu treatment itu atau kalian udah gabungin treatment itu, aku udah 3 treatment di 1 bulan ini, berarti aku nggak treatment lagi dong 1 tahun kemudian. Nggak gitu cara mainnya. Beda kalau kalian itu maintenance teman-teman, itu beda lagi. Kalau kulit kalian sehat atau cuma untuk pencegahan itu bisa pakai skin booster. Itu ada jaraknya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Nah ini beda kalau kita yang memang lagi perawatan bopeng gitu ya. Jadi mudah-mudahan terjawab nih teman-teman. Nah jadi kalau masih ada yang mau mempertanyakan, jawabannya adalah kalau kalian mau 3-3-nya, 4-4-nya lanjutkan, terserah. Kalau misalnya kalian memang terbatas, mau cuma bisa pilih salah satu, semua treatment itu recommended kok untuk dicoba teman-teman. Tapi kalau masih ada lagi yang ngeyel, kak pokoknya rekomendasikan satu dong, mana yang paling baik. Soalnya kalau aku rekomendasikan, nanti pasti kalian ngejawabnya inilah, itulah, jadi serba salah. Jadi itu jawaban tengah menurut aku. Jadi, kalian memang butuh lagi nih satu jawaban yang terbaik, aku jawabannya nggak ada teman-teman. Karena semuanya ya berproses, semuanya butuh waktu, semuanya butuh tahapan untuk bisa mencapai titik masing-masing hasilnya gitu.
kalian tanyain, Kak minta dong rekomendasi satu treatment mana yang recommended, paling recommended, nggak ada ya, karena semuanya sama recommended buat kalian cobain. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa kali ya treatmentnya bisa memberikan hasil gitu ya yang signifikan. Jadi nyambung lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, aku ambil jalan tengahnya, kalian cobain 5 kali. Tapi kalau kalian ngerasa belum ada hasil di 5 kali, lanjutkan. Bukan berarti treatmentnya nggak bagus, bukan berarti apa-apa gitu ya teman-teman, berarti kulit kalian tuh butuh ekstra, butuh ditambah lagi. Jadi jangan nyalahin dokternya, jangan nyalahin kliniknya, jangan nyalahin siapa-siapa, jangan nyalahin diri kalian. Itu berarti memang kondisi bopeng kalian itu memang butuh penanganan lebih gitu ya. Jadi untuk pertanyaan berapa kalinya untuk bisa dapat hasil yang signifikan, balik lagi ke pertanyaan di awal ya. Kemudian, apakah setelah treatment itu kita masih perlu pakai skincare? Apakah bisa setelah treatment itu kita itu nggak perlu skincare lagi? Dan skincare apa yang recommended buat kulit berbopeng? Nah, ini juga pertanyaan pastinya banyak pengen diketahui oleh teman-teman. Menurut versi aku, jawaban aku, jadi menurut aku adalah sangat-sangat penting. Intinya itu adalah treatment tanpa skincare itu nggak bisa, tapi skincare tanpa treatment itu nggak apa-apa. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku perawatan harian itu wajib dan memang perlu. Maunya cuman kalian nanti udah skin booster, mau kalian mau udah laser, mau operasi plastik sekalipun, itu basic skincare itu tetap perlu, minimal basicnya aja teman-teman. Aku kasih gambaran ke kalian ya, kalian udah skin booster mahal-mahal misalnya 5 juta, 10 juta, terus kalian biarin nih terpapar matahari, kalian biarin nih muka kalian, wajah kalian numpuk kotoran, gak dibersihin. Bayangin aja deh. Jadi kalau aku simpulkan, yang aku pikirkan kalau kalian bilang gak pakai skincare itu ya berarti kalian gak pakai facial wash, tentunya gak pakai moisturizer, gak pakai sunscreen juga. Jadi facial wash itu juga skincare ya teman-teman. Jadi kalau kalian bilang aku gak pakai skincare tapi pakai misalnya pencuci muka Emina, Wardah, ya itu tetap pakai skincare namanya ya. Kalau memang kalian maksud nggak skincarean, bener-bener nggak skincarean nih sama sekali, kalian cuci mukanya itu memang pakai sabun atau cuma pakai air doang, ya itu otomatis kan itu namanya nggak pakai skincare ya teman-teman. Jadi minimal kalian pakailah basic skincare yang terdiri dari facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Dan aku tambahin wajib banget micellar water, karena kalian udah pakai sunscreen memang harus pakai first cleanser, yaitu micellar water, cleansing balm, cleansing oil. Semampu kalian mana yang mau kalian beli, mana yang nyaman dipakai oleh kulit kalian. Jadi untuk skincare yang recommended yang aku pakai sehari-hari itu basic skincare. Jadi tidak ada perserum-seruman mana yang recommended. Yang terpenting adalah di saat kalian habis treatment itu skin barrier kalian yang harus kalian jaga teman-teman, karena kulit kita dalam kondisi iritasi. Jadi jangan terlalu sibuk nyariin serum, nyariin ini itu di luaran sana memang banyak. Kalian akan menemukan skincare yang menjanjikan untuk bopeng, untuk ini, untuk itu. Udah stop aja dulu. Kalau kalian memang perlu menghemat budget, udah cukup basic skincare aja. Soal serum-serum itu optional, essence, toner itu optional. Itu tadi 4 tadi yang menurutku perlu untuk kalian punya di rumah. Kalian tanya aku pakai serum apa? Nggak ada teman-teman. Bahkan kalau teman-teman sudah nonton video-video aku sebelumnya, muka aku breakout, iritasi, jerawatan parah lagi, itu karena aku cobain serum-serum. Supaya aku mau cari tahu nih serum apa yang bisa ngebantu kulit aku ini, bopeng aku ini bisa membantu treatmentnya gitu loh. Malah kulit aku balik hancur, iritasi, kulit aku malah jadi kayak lebih pergi gitu loh. Dan memang semenjak kulit aku memang sembuh dari jerawat, jerawatnya udah mulai tenang, memang kulit aku nggak mampu terlalu banyak layering skincare teman-teman. Jadi dia udah cukup pakai basicnya aja, cukup skincare yang menghidrasi, untuk skin barrier udah. Jadi kalian lihat sendiri hasilnya di aku sekarang. Dan kalau kalian lihat hasil yang ada di aku sekarang, ini tentunya hasil perpaduan treatment skincare dan pola hidup. Jadi bukan hanya karena treatment doang. Kalau kalian pikir karena aku rajin treatment maka kulit aku seperti sekarang ini, salah. Aku nggak setuju. Tapi kalau aku hanya bilang kok ini berkat skincare doang, aku juga salah punya ya. Tentunya perpaduan dari ketiganya itu patut dan wajib untuk teman-teman coba ketiga hal ini, karena mereka akan saling membantu untuk ya memberikan hasil terbaik untuk kulit kalian gitu.
Jadi untuk ngasih efek kayak kulit aku sekarang glowing, cerah, ya itu tentu bantuan dari skincare teman-teman. Tapi kalau skincare untuk nyembuhin itu nggak ada. Aku nggak punya rekomendasi skincare apa-apa, tapi aku mau merekomendasikan kalian pakailah skincare yang memang, ya kalau kalian memang bingung mau pakai skincare apa, carilah skincare yang untuk skin barrier. Nanti di situ kalian pilihlah yang mana yang sesuai, yang cocok di budget kalian, di kulit kalian, yang enak kalian gunakan, yang enak kalian pakai dan gak bikin kalian ribet. Udah itu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah neko-neko. Kalau kalian pikir ini hasil perserum-seruman, nggak ada teman-teman. Kalaupun kalian tetap maksa mau nanya aku pakai serum apa, nggak ada. Ya, jadi skincare plus treatment itu sama pola hidup itu adalah perpaduan yang luar biasa. Tapi memang semuanya butuh proses, tidak ada yang instan, tidak bisa diprediksikan mau berapa lama. Dan kalau aku bisa katakan ya namanya skincare, treatment harian di rumah lanjutkan seumur hidup teman-teman. Sampai kalian menua, ya sampai kalian udah nggak bisa lagi lah ngurusin muka gitu ya, ngurusin kulit gitu. Jadi dari keempat pertanyaan yang aku sudah bahas ini tadi, pastinya sudah bisa kalian simpulkan nggak itu kira-kira pertanyaan apakah bopeng itu bisa hilang itu gimana? Udah ada nggak gambaran di pikiran kalian jawabannya seperti apa? Ya, aku nggak bisa jawab bisa atau enggaknya karena kalian juga udah tahu jawaban aku apa. Tapi kalau aku bisa kasih kalian saran ya dijalani aja, diperjuangin aja gitu. Kalau kalian masih sanggup, kalian udah punya mempertimbangkan pilihan apa yang mau kalian ambil, silakan. Tapi ingat teman-teman, sebelum kalian memilih untuk treatment, pilihlah dulu untuk temukanlah dulu skincare kalian ya. Terus temukan juga kebiasaan-kebiasaan baik supaya nanti setelah kalian maksimalkan dengan treatment semuanya bisa berjalan dengan saling membantu gitu, saling dikerjain bareng-bareng gitu ya. Tapi di sini aku nggak bilang bahwa bopeng kalian akan atau bisa hilang dalam waktu kurun berapa waktu gitu ya. Tapi semuanya perlu kalian usahain. Kira-kira gimana nih teman-teman dari apa yang aku bahas? Semoga bisa ngebantu ya, karena aku ngomongnya cepet-cepet karena takutnya teman-teman bosan dengerin aku ngomong gitu. Jadi semoga 15 menit ini tidak sia-sia ya teman-teman, tontonin video ini sampai selesai. Dan terima kasih untuk waktunya ya teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.